soal partai politik. Ini topik yang saya pikir kalian sebagai anak FISIP ya kita harus tahu, dan topik yang saya pikir juga akan ada banyak kontroversial gitu ya, karena kita membicarakan orang-orang yang ada di dalamnya, dan selalu akan menyambung dengan yang selalu dibicarakan juga oleh banyak orang terkait bahwa politik itu adalah as a bad things gitu ya, termasuk salah satunya adalah politician ya, karena politisi itu dianggap juga sesuatu yang the bad things gitu, karena bad attitudes gitu kan, karena banyak mencerminkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan ya. Dan kita juga nanti akan bicara tapi apa demikian adanya atau tidak, nah kita akan diskusikan. Dan saya juga akan bicara soal sistem kepartaian yang ada di dunia atau bahkan termasuk di Indonesia itu seperti apa. Oke, ini pengertian dari partai politik. Ya, definisinya ini kira-kira. Jadi partai politik adalah, dia bentuknya adalah tentu organisasi, jelas. Ya, partai politik adalah sekelompok orang, sekelompok warga ya yang mereka berhimpun di dalam organisasi, yang dia mencari jalan atau cara untuk mengontrol politik, ya, mengontrol politik dengan memenangkan pemilihan umum. Nah, itu poinnya. Jadi dia harus memenangkan pemilihan umum, ada konteksnya. Kalau dia sudah memenangkan pemilihan umum, dapat kursi, dapat posisi, gitu ya, maka dia akan menduduki jabatan publik. Dan kalau sudah memiliki jabatan publik, maka dia akan bisa mengontrol politik dan kekuasaan yang kemarin kita bicarakan itu secara keseluruhan. Jadi hanya dengan partai politik dalam konteks ini, maka dia akan bisa mengikuti pemilihan umum dan menduduki jabatan publik. Mereka berkumpul dengan dasarnya apa? Dasarnya karena ternyata orang-orang ini punya kesamaan prinsip dan kepercayaan. Mereka punya kepercayaan terhadap satu sama lain, orang-orang itu. Mereka juga mungkin bisa jadi ada kepercayaan dan keyakinan yang secara bersama, nilai yang dipegang secara bersama, program yang mereka pandang melihat sesuatu yang sama, gitu dan sebagainya. Jadi kesamaan itu yang menjadi tolak ukur bagi kenapa mereka bisa berkumpul. Asal mulanya adalah partai politik awalnya muncul dari parlemen. Ya, kalau ingat, kalian tentu pasti ingat kalau ketika bicara soal DPR ya, lembaga legislatif pada waktu itu, ya tentu kita membicarakan soal awal munculnya parlemen itu kayak apa. Kenapa anggota DPR itu mau duduk bareng, dan partai yang muncul di DPR itu kemudian dia membentuk partai kader. Jadi orang-orang yang ada di dalam DPR ya, yang kemudian nanti malah sebaliknya partai itu malah membentuk orang-orang yang ada di DPR untuk menjadi bagian dari dia. Tetapi itu kan munculnya dari dalam parlemen. Tapi partai juga sebenarnya dia bisa muncul dari luar parlemen. Ya, jadi kalau yang ini itu adalah awalnya dari dalam parlemen, ya, parlemen itu kan orang-orang, kalau di dalam konteks Inggris dia kan orang-orang yang punya wilayah, makanya tuan tanah, lord kan, maka kemudian mereka membentuk diri gitu ya menjadi parlemen, partai juga ya. Sementara kalau yang dari luar parlemen, dia sudah mengorganisasikan diri dan mewakili kepentingan-kepentingan yang belum diperhatikan oleh partai. Nah, ini kecenderungannya dia akan bisa menjadi partai massa. Kalau partai kader itu yang muncul dari parlemen dan tapi ini definisi partai kader dan partai massa ini nanti akan berkembang ya, yang kalian harus ingat. Ya, karena nanti definisinya partai kader itu lebih pada aspek di mana seorang partai dia akan bisa atau mengharuskan kuat gitu ya, menciptakan kader-kader gitu ya, dan kemudian berpotensi mengisi jabatan-jabatan politik
Sementara kalau partai massa itu lebih tidak menguatkan di kader, tapi mengandalkan kemampuan partai dalam mengorganisasi kumpulan-kumpulan suara-suara masyarakat publik dari berbagai kelompok atau golongan. Nah itu, jadi kalian harus ingat dan paham ada yang namanya partai kader dan partai massa. Nanti kita akan bisa diskusi lebih banyak soal itu. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah soal tujuan. Jadi partai politik tujuannya jelas. Dia harus menduduki jabatan politik. Orientasinya jelas jabatan politik. Jadi kalau kamu atau siapapun netizen gitu ya atau siapa gitu ya ngomong di dunia maya itu ngomong atau dibikin meme atau apa, kok orang partai itu kok selalu pikirannya jabatan politik. Ya iyalah kalau di orang partai, ketua umum partai nggak ngomongin jabatan politik tuh aneh gitu. Orang mendirikan partai politik kalau tidak berorientasi mendapatkan kekuasaan politik itu namanya aneh. Orang kalau pengen bikin partai politik nggak punya cita-cita masuk DPR atau nggak punya cita-cita masuk kepala daerah itu namanya aneh. Karena itu yang seharusnya mereka lakukan. Itu yang seharusnya tujuan utama mereka. Mendirikan partai politik itu adalah untuk kepentingannya kelompok orang-orang yang mendukung untuk masuk di dalam jabatan politik. Gitu ya, paham ya kira-kira ya? Itu yang saya mau tekankan pertama. Jadi anggaplah aneh orang-orang yang beranggapan bahwa kenapa para politisi itu salah politik. Ya jelas lah, mereka itu kan namanya partai politik. Dia orientasinya harus masuk di dalam kekuasaan politik. Kalau nggak begitu, ya dia bukan partai. Dia bisa ormas, organisasi kemasyarakatan, dia bisa NGO atau LSM gitu. Oleh karena itu, tujuan partai juga dia harus mendorong isu. Jadi para politisi atau partai politik dia harus mengontrol semua isu-isu publik. Ya, kemarin kan minggu lalu kita udah bicara soal opini publik. Dia harus menguasai dari soal yang namanya minyak tanah, harus menguasai soal penyelenggara pemilu, harus menguasai kepentingannya nelayan, dia juga harus menguasai kepentingannya bankir, pengusaha dan sebagainya. Karena dengan cara itu dia akan bisa merebut kekuasaan politik dengan mewakili dan mendorong isu-isu politik. Ya, caranya apa metodenya? Satu, dia bangun organisasi. Ada yang namanya partai. Di dalam partai ada organ-organ partai. Ada yang namanya kelompok-kelompok petani, kelompok pemuda, kelompok perempuan, itu di dalam partai. Ya. Dan setelah itu dia harus memobilisasi. Mobilisasi dukungan dengan cara apa? Dia mendekat ke masyarakat, dia mendekat ke petani, dia mendekat ke anak muda, dan sebagainya. Ya, dia bikin kegiatan untuk itu agar didapat aspirasinya, dan dia menjadi bagian dari itu. Nah, setelah mereka dapat suara atau bisa dapat dukungan yang real, maka mereka akan bisa bilang, ayo kita ikut di dalam pemilihan umum. Ikut kompetisi. Setelah menang di dalam pemilu, maka dia bisa membentuk pemerintahan dan bisa mendorong isu-isu tertentu kalau dia menjadi bagian dari pemerintah. Logikanya sesederhana itu. Jadi kalau partai, dia berorientasi ke pemerintah, ya itu memang tujuan mereka. Itu yang sebenarnya diharuskan dari sebuah partai politik. Jadi kalau partai politik didirikan hanya untuk berdiri aja tanpa ikut pemilu, itu menurut saya aneh. Karena tujuannya partai politik, ya dia harus ikut pemilu. Kalau nggak ikut pemilu, ya gimana yang namanya partai politik? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa perlu? Ya, karena partai politik adalah bagian penting dari sebuah negara yang namanya negara demokrasi. Kenapa ini menjadi perlu? Satu, partai politik itu adalah sarana. Partai politik itu adalah wadah untuk memberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Jadi kayak misalkan kemarin kita bicara soal bensin, soal subsidi harga BBM gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sikapnya netral. Itu kan opsi pilihan.
kita sebagai warga, masyarakat, publik, ya, kita akan melihat adanya 3 opsi itu yang ditawarkan oleh partai A, partai B, partai C. Nah, sekarang kita mau ngeresponnya gimana? Apakah Anda setuju atau tidak setuju terhadap opsi-opsi itu? Nah, partai menawarkan itu, partai akan fight dengan isu itu. Kalau dia sebagai pendorong atau naiknya BBM, dia akan fight itu dan dia akan memobilisasi dukungan terhadap isu kenaikan harga BBM dengan harapan dia akan bisa mendapatkan vote suara terhadap partai itu. Itu satu. Jadi partai itu adalah memberi ruang kepada orang-orang yang setuju terhadap pilihan-pilihan yang dimaksud. Yang kedua, partai itu adalah perantara, ya, medium, media antara negara, state, sama pemerintah, negara dengan warga, publik. Jadi partai itu di tengah. Partai itu menjembatani antara kepentingannya pemerintah kepada masyarakat, sebaliknya kepentingan masyarakat kepada pemerintah itu juga dijembatani oleh partai. Jadi maunya apa, seperti apa, inginnya itu perantaranya ada di partai politik. Yang ketiga, partai itu adalah metode agar keinginan warga itu bisa diketahui oleh pemerintah. Jadi sarana untuk perantara ini itu salah satu sarananya adalah dengan ada partai. Jadi kenapa pemerintah itu penting punya partai atau kenapa partai itu harus menjadi bagian dari pemerintah? Karena partai itu adalah sarana, wadah, media gitu ya, forum gitu ya, agar kemudian bisa menjembatani keinginan-keinginan dari publik atau warga. Apa fungsinya partai politik? Satu, jelas ya, dia akan mengusulkan nama-nama yang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Menteri, apalagi jabatan-jabatan politik strategis di pemerintahan, kunci-kunci. Nah, itu memang ada di partai. Jadi kalau balik lagi tanya, partai itu punya hak nggak sebagai menteri? Iya, jelas. Karena itu kan menjadi konsekuensi logisnya. Mereka akan bisa melakukan banyak hal, mendorong banyak kebijakan di dalam pemerintahan, maka dia harus dikasih posisi yang tepat, yaitu sebagai menteri. Jadi kalau partai sudah ikut pemilu, masuk dalam pemerintahan, dan dia nggak pegang posisi apapun yang penting di dalam pemerintahan, maka dia bisa ngapain? Kan dia harus melakukan banyak hal buat kebijakan publik. Dia harus menjalankan fungsinya itu, fungsi sebagai intermediate, perantara antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi dia harus menjadi bagian dari pemerintahan. Nah itu, maka partai harus mengusulkan nama-nama yang potensial untuk masuk di dalam jabatan politik pemerintahan. Yang kedua, fungsi partai adalah informasi, sosialisasi. Ya, jadi partai itu dia harus mensosialisasikan apa yang menjadi keinginan, harapan, aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, atau juga sebaliknya partai ketika di dalam pemerintahan dia harus menyampaikan pemerintah sudah melakukan ABCD, sudah memperbaiki jalan, sudah membuka jalan baru, ada niat untuk melakukan vaksinisasi di sini dan sebagainya. Nah, itu adalah informasi yang disampaikan kepada pendukungnya, dan itu tugas partai untuk menjelaskan problem-problem yang terjadi di dalam pemerintahan kepada para pendukungnya. Yang ketiga, partai itu tugasnya menyatukan pemerintah. Jadi partai itu ya harus satu, menjadi bagian dari pemerintahan. Untuk konteks pemerintah itu nggak boleh terbelah. Pemerintah itu harus jadi satu kesatuan. Ya, oleh karena itu ketika di dalam pemerintahan, di dalam sistem presidensial misalkan itu ada dalam pencalonannya satu tunggal, maka partai-partai itu dia harus berkoalisi kalau ternyata jumlah suaranya banyak. Yang keempat, partai itu karena dia menjadi bagian dari pemerintah, maka dia harus menjalankan kebijakan. Tapi kalau dia di luar pemerintah, maka dia tugasnya adalah mempengaruhi kebijakan. Ya, jadi kalau tadi balik lagi ke isu soal kenaikan atau penolakan terhadap BBM, maka ketika partai-partai yang di luar pemerintahan, dia akan bisa punya posisi yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini dia bisa jadi tidak setuju terhadap kenaikan itu.
Nah, sementara kalau yang dia menjadi bagian pemerintahan, maka dia harus menjalankan. Ketika pemerintah sudah mengatakan bahwa kenaikan harga BBM itu adalah penting, maka itu harus dijalankan. Dia harus setuju, dia harus mensupport, dan dia harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau dia tidak menjadi bagian dari pemerintahan, maka dia harus menjadi pengawas. Dia harus menjadi watchdog. Dia harus menjadi ruang di mana suara-suara yang kritis terhadap pemerintahan. Jadi itu harus dipegang gitu ya. Jadi partai politik yang berbeda dengan pemerintah itu tetap harus ada eksis, harus ada, dan suaranya tetap harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tadi kan soal peran, soal fungsi. Nah, sekarang soal peran. Perannya adalah dia harus berkompetisi. Ya, partai itu harus berkompetisi dalam pemilu. Ya, kalau di dalam konteks pemilu dia ada kompetisi ya. Jadi setiap orang satu politisi atau partai dia saling bersaing satu sama lain, mengumpulkan suara, dan kemudian dia saling mempengaruhi warga untuk mendukung dan memilih partai. Itu jelas. Karena pemilu adalah kompetisi. Jadi tugasnya di dalam para politisi di dalam partai, dia harus mengajak pemilih sebanyak-banyaknya untuk mendukung mereka di dalam pemilu mendatang. Yang kedua, peran kedua adalah fungsi agregasi dan mewakili kepentingan sosial. Jadi di dalam masyarakat tentu ada banyak kepentingan, banyak kelompok gitu ya, kelompoknya guru, kelompoknya bidan, dokter, petani, nelayan gitu ya. Nah, perannya partai adalah dia harus mewakili kepentingan-kepentingan itu untuk kemudian diserap dan dipikirkan untuk kemudian masuk menjadi dalam kebijakan. Entah itu kebijakan terkait dengan perawat, kebijakan tentang dokter, kebijakan terkait dengan nelayan. Nah, itu fungsinya partai untuk menyerap aspirasi itu untuk kemudian dibicarakan dalam pembuatan undang-undang, perbaikan nasib guru honorer gitu ya. Nah, itu fungsinya partai secara nyata di dalam konteks pembuatan undang-undang dan sebagainya. Yang ketiga, partai itu adalah menyediakan struktur dan sarana untuk partisipasi. Jadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan publik gitu ya, termasuk juga mengikuti pemilihan umum, karena partisipasi publik itu salah satunya adalah ikut pemilu. Maka sarana-sarana itu harus dibuat oleh partai. Yang keempat, partai harus punya alternatif kebijakan. Jadi ketika tadi soal vaksin, vaksin virus mengatasi virus corona gitu, virus COVID gitu ya, maka ada alternatifnya kalau kondisi yang kayak gini gimana. Termasuk misalkan harga PCR mau dinaikin atau diturunkan, itu harus ada alternatifnya ya. Kebijakan yang mau diputuskan. Nah, ini kondisi ini argumennya apa? Dampaknya apa kira-kira? Nah, itu mungkin partai akan berhitung tuh. Kira-kira dampaknya dia terhadap keterpilihan nanti di pemilu besok itu kira-kira gimana? Kalau ini ternyata isu ibu kota negara itu tetap diangkat, ini kira-kira apa dampaknya terhadap partai PDIP atau partai Golkar misalnya. Nah, itu atau bahkan misalkan terhadap P3 gitu ya, sebagai menteri di mana sebagai menteri Bappenas ketumnya itu adalah orang P3. Yang kelima, peran partai adalah melatih calon pemimpin politik. Di dalam partai politik, di situ ada kaderisasi, ada sistem pelatihan, ada sistem rekrutmen ya untuk calon-calon pemimpin politik, baik itu di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional, baik sebagai anggota dewan, menteri gitu ya, ataupun juga penasehat-penasehat menteri dan sebagainya. Maka disitulah ruang di mana sebenarnya partai ada kesempatan melatih calon-calon pemimpin politik mereka. Nah, partai politik di dalam pemerintahan menjadi bagian dari pemerintahan, maka tentu dia harus menjalankan pemerintahan suatu negara, balik lagi membangun dan menjalankan kebijakan, memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan kalau dia menjadi bagian dari kementerian gitu ya. Terus yang lain juga adalah dia mengatur dan membelanjakan keuangan negara. Jadi jelas nih, karena nanti dia akan mengatur gitu ya, dan juga sebagai menteri, sebagai bagian dari kementerian, maka itu yang dilakukan. Yang terakhir adalah menepati janji-janji politik. Jadi
begini ya, partai politik ketika menjadi bagian dari pemerintah, maka tugasnya adalah dia punya agenda, begitu banyak kampanye yang ditawarkan kepada publik ya, sehingga kemudian publik mau memilih partai itu, dan janji-janji itu ya harus diimplementasikan, harus dijalankan gitu ya, karena itu adalah yang harus disampaikan. Nah, ketika itu dilakukan, maka mereka harus bisa mengatur, mereka harus bisa menjalankan, membuat undang-undang, melakukan perda gitu ya, termasuk dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi kalau memang sumber daya terbatas, maka tugasnya partai adalah mencari cara gitu ya, agar kemudian janji itu bisa ditepati. Nah, kalau sebagai oposisi gimana? Balik lagi, dia harus berkontribusi terhadap pemerintahan yang bertanggung jawab, ya, mengawasi jalannya. Jadi mengawasi itu dalam pengertian kalau di sistem pemerintahan yang parlementer, oposisi itu dia akan punya satu saat dia akan menjadi bagian dari pemerintah kalau seandainya dia menang di pemilihan. Ya, kalau di dalam presidensial maka dia hanya bisa controlling, ya, bersikap kritis terhadap pemerintah. Sebagai mitranya pemerintah di DPR, misalkan dia akan selalu menyampaikan pandangan yang berbeda dengan kelompok pemerintah gitu ya, terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tapi sebagai partai politik oposisi, dia harus juga mengajukan pilihan-pilihan. Jadi nggak hanya sekedar ngomong bahwa kita berbeda. Ya, ketika misalkan kenaikan harga BBM sebagai isu, maka partai oposisi akan bilang menolak. Jangan hanya nolak, tapi ya harus dikasih solusinya apa yang terbaik. Ya, harus disampaikan kira-kira kenapa itu pilihan itu mereka pikir adalah masih bisa dilakukan ketimbang harus menaikkan harga BBM. Komprominya apa? Nah, itu yang sebagai partai politik oposisi itu yang seharusnya bisa disampaikan. Jadi nggak semata-mata mengkritik tanpa ada pertanggungjawaban, tidak semata-mata mengkritik bebas gitu ya, tanpa perlu ada argumen yang kuat dan data yang memadai. Jadi kalau yang hanya argumennya nggak jelas, maka tentu sebagai bagian dari tata negara itu kondisi yang tidak baik. Nah, balik lagi ke tadi kenapa harus ada partai politik? Memang partai itu nggak sempurna gitu ya. Tetapi yang menjadi penting itu adalah ketika misalkan partai itu sudah berjalan gitu ya, maka tentu harus ada individu-individu yang berkelompok ya, yang membentuk atau membangun partai gitu ya, sehingga menjadi kuat dan tentu dia akan bisa menjalankan itu semua dengan baik. Itu menjadi penting. Nah, sekarang kita akan bicara soal model pengorganisasian. Ya, ada sebenarnya ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 ya yang biasa terjadi gitu ya. Paling tidak yang biasa dibicarakan itu kader, massa, catch all dan kartel. Kalau ini relatif gak begitu banyak ya. Kalau yang biasa dibincangkan itu partai kader, ya partai yang elit gitu ya. Dia punya sistem pelatihan, pengorganisasian yang sangat rapi, bagus gitu ya. Dan kemudian pada titik itu dia akan bisa membuat jenjang skema rekrutmen dan juga skema untuk mendorong kader-kader potensial menduduki posisi yang baik, yang bagus itu seperti apa. Kalau yang massa itu hampir mirip dengan catch all, dia akan bisa mengumpulkan suara dengan sebanyak-banyaknya dengan mendekati banyak kelompok gitu ya, seluas-luasnya, sehingga nanti dia akan bisa punya afiliasi yang sangat berbeda-beda sesuai dengan kepentingan kelompok masing-masing. Nah, kalau kartel ataupun anti kartel ini partai yang biasanya dia bekerja hanya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi tertentu gitu ya. Dan repotnya adalah kalau pakai pendekatan pengorganisasian kartel, maka sumber daya itu menjadi sangat penting. Jadi kalau sumber dayanya itu cukup luar biasa, maka kartel ini akan digunakan untuk kepentingan mendorong agenda-agenda yang diinginkan oleh partai dan di dalam pemerintahan gitu ya, dengan sumber daya yang memang ada di pemerintahan dan sebagainya. Atau mungkin dalam konteks yang berbeda,
bisa dimanfaatkan dari kartel di luar pemerintahan. Ini kira-kira mudah-mudahan kelihatan ini model kepartaian yang biasanya akan kita lihat gitu ya. Ini diambil dari pandangannya Peter Mayer sama Andrea Crowell. Yang bagian sini yang kita sebut dengan partai elit, kaukus atau kader, ini kita akan bisa perhatikan asalnya itu di dalam partai, periode puncaknya muncul dari parlemen dan kemudian dia bisa membentuk pemerintahan. Struktur organisasi partainya memang sederhana, lokal, gitu ya. Anggotanya terbatas ya, mungkin hanya jumlahnya sekian orang gitu ya, tapi fokus gitu ya. Sumber pendanaannya itu biasanya dari koneksi partai ataupun juga anggota yang memang relatif kaya. Kalau partai massa itu ini sebenarnya tahun 50-an gitu ya, untuk hak memilih di tahun 50-an, asalnya dari luar partai, di luar parlemen, terorganisasi di ada punya kantor-kantor cabang gitu ya. Tapi pada sisi yang lain, keanggotaannya dia relatif homogen gitu ya. Mungkin homogen itu pengertiannya relatif sama dari sisi etnis, dari sisi ini dan sebagainya. Dia ada iuran. Nah, kalau partai catch all itu tahun 50-an biasanya. Ini terorganisasi juga, catch all itu beragam, tapi dia terorganisir, iurannya itu dari kontribusi. Partai kartel, ini evolusi dari partai ada itu maksudnya dari partai massa dan elit ini makin lama makin terevolusi. Partai kartel itu biasa partai didominasi oleh pejabat publik gitu ya. Terus kemudian ada perbedaan antara anggota yang kurang jelas dan sebagainya. Dan partai kartel biasanya disubsidi oleh negara. Partai-partai bisnis itu biasa ada pengusaha yang berpolitik dan dikontrol oleh politisi pengusaha dan sebagainya. Sumbernya dari sumber pengusaha. Nah, di sisi yang lain kita melihat ada namanya sistem kepartaian. Sistem dominan party, ya, partai dominan itu biasanya terjadi di negara-negara yang non demokratis gitu ya. Hanya ada satu partai yang besar gitu dan dia dominan, seperti di Cina gitu ya. PKC, Partai Komunis Cina, atau di beberapa partai yang masih menganut sistem non demokratis. Dua partai sistem itu maksudnya adalah sebenarnya nggak hanya dua partai, tapi yang dua partai ini yang dominan. Di Amerika Serikat itu sebenarnya partainya banyak gitu ya, tapi hanya partai Demokrat sama partai Republik yang dominan di setiap pemilu. Nah, kalau yang sistem multi partai ke Indonesia, jadi dia punya komposisi yang relatif seimbang, proporsinya juga relatif sama kuat gitu ya. Bahkan Indonesia, Jerman gitu, itu sistem multi partai yang setiap pemilu dia akan punya pemenang pemilu yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau sistem bipolar itu hampir mirip dengan dua partai. Itu ini kira-kira penjelasannya mudah-mudahan kelihatan ya. Ini contohnya ada di Indonesia itu tahun 71 sampai 98 itu dalam konteks Orde Baru, Meksiko hingga tahun 2000, Afrika Selatan. Kalau dua partai ada beberapa ya, Amerika Serikat tadi, Inggris gitu ya. Banyak partai ada nih beberapa yang tadi. Nah, kalau yang bipolar itu ada koalisi yang seimbang, stabil gitu ya. Ada pemerintahan koalisi sehingga kemudian dia akan bisa saling mengisi satu sama lain. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dengan partai politik dan sistem kepartaian. Jadi esensinya yang mau kita diskusikan nanti silakan bertanya lebih lanjut gitu ya. Saya buka peluang untuk kepada Anda semua untuk bertanya terkait dengan partai. Jadi partai itu adalah pemeran yang penting dalam kehidupan politik di dunia gitu ya. Jadi dia bisa menerapkan demokrasi, pemerintah itu menerapkan demokrasi dan dia butuh partai. Jadi kalau nggak ada demokrasi, kalau nggak ada partai, maka sulit untuk menyatakan demokrasinya. Tapi problemnya partai akan ada krisis ya, kritik ya. Tapi
partai akan kehilangan peran diganti dengan institusi lain juga masih jadi satu pertanyaan. Karena belakangan nanti akan ada banyak diskusi, misalkan sebagai contoh, saya ingin mengatakan bahwa ada diskusi terkait bahwa peran partai itu sebenarnya bisa dihilangkan atau tidak. Karena ternyata banyak yang berargumen bahwa partai politik itu cenderung mengabaikan aspirasi publik dan lebih happy dengan dirinya sendiri gitu ya. Sehingga